Amerika versus Rusia bakal perang dunia bisa bahaya. Tensi hubungan Amerika versus Rusia kian memanas. Dua-duanya menyiratkan sinyal bakal perang dunia diprediksi bisa bahaya. Dalam hal apapun, dua negara ini punya kekuatan dan pengaruh yang besar. Ekonomi, militer, dan teknologi keduanya mendominasi kekuatan dunia. Retorika perang seolah menjadi hal yang bakal terjadi. Washington dan Moskow sama-sama sulit mengalah. Yang terbaru, perundingan kedua pihak Jenewa menemui jalan buntu. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyebut hubungan kedua kubu berada di titik terendah sejak Perang Dingin. Taktik agresif dari pasukan Rusia di perbatasan dengan Ukraina dan aktivitas lainnya telah memicu kecaman luas dari Barat. Sementara Kremlin menepis tuduhan tersebut, Rusia justru balik menuduh Amerika telah melakukan provokasi. Bila terjadi perang, dunia dipastikan bakal kacau balau. Kekuatan militer dua negara itu sangat menakutkan. Amerika Serikat dan Rusia sama-sama memiliki peralatan intelijen, pengawasan, pengintaian. Sementara Komando Luar Angkasa Rusia menyewa teknologi radar dari negara-negara tetangga. Keduanya memiliki peralatan komunikasi dan satelit, meskipun Amerika Serikat juga memiliki sistem komunikasi tandingan di luar angkasa. Senjata nuklir Amerika Serikat negara pertama di dunia yang mengembangkan hulu ledak nuklir dan militernya benar-benar menggunakannya. Rusia menyimpan sejumlah 6.490 hulu ledak yang hampir tidak lebih banyak dari Amerika Serikat. Jika dilihat dari jumlah hulu ledak yang dikerahkan, jumlahnya sama dengan yang dikerahkan Amerika, yaitu 1.600 hulu ledak. Dunia juga mengingat tentang fakta bahwa Rusia melakukan lebih dari 700 tes yang menjadikan mereka negara terpenting kedua dalam hal pengembangan senjata nuklir. Namun Uni Sovietlah yang berhasil menciptakan bom terbesar di dunia, dikenal sebagai Tsar Bomba, yang memiliki hasil ledakan sebesar 50 megaton TNT. Laporan Military Balance 2021 dari International Institute for Strategic Study yang dikutip dari Forces.net pada Jumat 14 Januari 2022 telah menjabarkan perbandingan kekuatan militer Amerika dan Rusia. Anggaran pertahanan 2020. Rusia 60,6 miliar US dollar, Amerika Serikat 738 miliar US dollar. Tentara aktif Rusia 900.000 personil, Amerika Serikat 1.388.100 personil. Tentara cadangan Rusia 2 juta personil, Amerika Serikat 844.900. Tentara cadangan Rusia 2 juta personil, Amerika Serikat 844.950 personil. Peluncur rudal balistik antar benua atau ICBM, Rusia 336 unit, Amerika Serikat 400 unit. Kekuatan udara, pesawat bomber Rusia 137 unit, Amerika Serikat 157 unit. Pesawat tempur dan serangan darat Rusia 1021 unit, Amerika Serikat 3.318 unit. Helikopter serang Rusia 402 unit, Amerika Serikat 867 unit. Kendaraan udara tak berawak berat Rusia ada beberapa di bawah 50 unit, Amerika Serikat 625 unit. Helikopter angkutan berat atau menengah dan pesawat tilt rotor Rusia 368 unit, Amerika Serikat 3033 unit. Pesawat angkutan berat atau menengah Rusia 190 unit, Amerika Serikat 686 unit. Pesawat tanker atau pesawat transportasi multiperan Rusia 15 unit, Amerika Serikat 567 unit. Pesawat peringatan dini dan kontrol lintas udara Rusia 9 unit, Amerika Serikat 125 unit. Kekuatan darat, kendaraan tempur infanteri lapis baja Rusia 6.450 unit, Amerika Serikat 3.419 unit. Artileri Rusia 5.689 unit, Amerika Serikat 6.941 unit. Rusia 3.330 unit, Amerika Serikat 2.509 unit. Kekuatan laut, kapal selam bertenaga nuklir bersenjata rudal balistik Rusia 11 unit, Amerika Serikat 14 unit. Kapal penjelajah, penghancur, dan fregat Rusia 30 unit, Amerika Serikat 113 unit. Kapal amfibi utama Rusia 5 unit, Amerika Serikat 32 unit. Kapal selam rudal serang atau terpandu Rusia 38 unit, Amerika Serikat 54 unit. Kapal induk Rusia 1 unit, Amerika Serikat 11 unit. Amerika Serikat mengendus Rusia akan melakukan operasi bendera palsu untuk dalih invasi ke Ukraina. Amerika Serikat merilis temuan intelijen bahwa pasukan Rusia akan melakukan operasi bendera palsu di Ukraina. Data intelijen itu menyebutkan pasukan khusus Vladimir Putin itu sudah terlatih dalam bahan peledak.
Dalam operasinya, pasukan khusus itu menciptakan dalih untuk menyerang Ukraina, kata seorang pejabat Amerika Serikat. Sementara itu, penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, Jake Sullivan, mengatakan Rusia mengumpulkan puluhan ribu tentara di perbatasan Ukraina membuat dalih untuk invasi. Seorang pejabat Amerika Serikat yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan Rusia dapat memulai operasi beberapa minggu sebelum invasi militer. Pejabat itu berkata, "Kami memiliki informasi yang menunjukkan bahwa Rusia telah menempatkan sekelompok pasukan untuk melakukan operasi bendera palsu di Ukraina Timur. Pasukan dilatih dalam perang perkotaan menggunakan bahan peledak untuk melakukan tindakan sabotase terhadap pasukan proksi Rusia sendiri," ucapnya yang dikutip The Sun. Menurut pejabat itu, Rusia pada saat yang sama meningkatkan kampanye disinformasi di media sosial, termasuk posting yang menuduh Ukraina melakukan pelanggaran hak dan Barat memprovokasi ketegangan. Dia menambahkan, informasi kami juga menunjukkan bahwa aktor pengaruh Rusia sudah mulai membuat provokasi Ukraina di negara dan media sosial untuk membenarkan intervensi Rusia dan menabur perpecahan Ukraina. Amerika Serikat telah berulang kali menuduh Rusia menyebarkan konspirasi dan disinformasi di media sosial. Pejabat Amerika Serikat mengatakan pembenaran berbahasa Rusia untuk narasi Moskow di Ukraina di media sosial telah melonjak 200% pada Desember menjadi hampir 3.500 posting per hari. Sullivan mengatakan Rusia telah menggunakan taktik serupa pada 2014 ketika merebut Crimea dan mendukung pemberontakan yang sedang berlangsung di Ukraina Timur. Dia berkata, "Kami melihat buku pedoman ini pada tahun 2014. Mereka sedang mempersiapkan buku pedoman ini lagi." Amerika Serikat merilis temuan tentang rencana bendera palsu setelah seminggu pembicaraan dengan Rusia untuk meredakan ketegangan. Putin telah membantah rencana untuk menyerang Ukraina tetapi menuntut jaminan keamanan dari Barat, termasuk janji untuk tidak memperluas NATO ke timur. Sullivan kemarin mengatakan Amerika Serikat lebih suka diplomasi tetapi siap untuk membela sekutu dan untuk membebankan biaya ekonomi besar pada Rusia jika menyerang.